Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, ada cuplikan video Ustaz Abdul Somad ketika dia berbicara Israel, dan juga ada cuplikan video Ahmad Dhani ketika dia berbicara Israel, dan sepertinya Ustaz Abdul Somad kalah ilmu dengan Ahmad Dhani tentang Israel. Nah saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video mereka. Namun sebelumnya pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Kalau aku belajar dari sejarah dan belajar dari apa yang ditulis di kitab suci ya. Agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika? Iya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan, bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Oke. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Jadi saya berusaha dari pertanyaan seperti itu sebenarnya, soalnya nanti belajar sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan aku ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Oke. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat. Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Oke. Kamu kan percaya Yesus Mesias kan, Yesus akan datang lagi. Sama lah seperti kita. Nah sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Quran itu yang berkuasa itu adalah tetap Bani Israel. Dari dulu sampai sekarang. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak penjelasan dari seorang Ustaz Abdul Somad dan juga videonya Ahmad Dhani tentang Israel ya. Mereka sama-sama membahas Israel di video tadi dengan pemahaman yang berbeda ya. Dan keduanya tidak bisa kita salahkan ya. Kita tidak bisa berkata bahwa pernyataan Ustaz Abdul Somad itu salah atau apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani itu benar ya. Jadi gini, itu tergantung versi masing-masing, tergantung iman masing-masing, menurut keyakinan masing-masing ya. Tapi kalau kita kembali ke dalam sejarah sebenarnya ya, apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani tadi benar adanya ya, bahwa Israel itu adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat ya, bangsa yang
dinubuatkan Tuhan menjadi bangsa yang besar. Dan kalau kita melihat saat ini, Israel merupakan bangsa yang superpower saudara Tuhan ya. Ya, termasuk bangsa yang superpower di dunia ini ya. Dan janji Tuhan pastinya tergenapi dalam kehidupan mereka bahwa mereka menjadi bangsa yang besar ya. Kalau janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham itu, Israel itu banyaknya seperti pasir di laut ya. Artinya tidak bisa dihitung banyaknya ya. Dan saudara ulang Tuhan, ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani tadi. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab bagaimana sejarah bangsa Israel, mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir ya, bagaimana Tuhan menuntun mereka menuju tanah Kanaan melewati padang pasir, dan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan yang begitu besar nyata ya untuk membela bangsa Israel ya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana bangsa Israel terbentuk menjadi satu bangsa, mulai dari Raja Saul, ketika Saul menjadi raja bagi mereka ya, dilanjutkan oleh Daud, Salomo, dan raja-raja selanjutnya. Maka di sana kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menyertai bangsa Israel, dan bagaimana kita bisa melihat bagaimana kekuatan bangsa Israel saudara Tuhan ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana kisah Israel di zaman Daud dan Salomo saudara Tuhan ya, itu merupakan kejayaan dari bangsa Israel ya, di mana mereka senantiasa mengalami kekuatan dan kemenangan dalam segala hal yang mereka lakukan. Karena kenapa? Karena waktu itu Tuhan senantiasa menyertai mereka, Tuhan senantiasa memimpin mereka. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Raja Daud senantiasa berserah kepada Tuhan dalam segala perkara yang mereka alami. Ketika Raja Daud menghadapi satu musuh ya, dia tidak bergerak begitu saja, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan prajuritnya, tetapi saudara Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa dia senantiasa berserah kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apakah Tuhan menolong mereka atau tidak ya. Jadi ada penyerahan kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, dan di situ ya Tuhan melakukan berbagai mujizat, melakukan berbagai pertolongan sehingga bangsa Israel tetap tertolong dan bangsa Israel tetap menang saudara dalam Tuhan ya. Jadi dari awal ya permulaan bangsa Israel ini, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang membebaskan mereka dari tanah Mesir ya, ketika Tuhan berfirman kepada Musa bahwa dia sudah mendengarkan teriakan umatnya ya, dan dia mau membebaskan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu tanah Kanaan saudara dalam Tuhan ya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita bertanya kenapa sih Israel itu bisa menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat ya, saudara dalam Tuhan, kita harus kembali kepada Alkitab, bagaimana janji Tuhan senantiasa tergenapi dalam kehidupan mereka, bagaimana Tuhan menubuatkan bahwa mereka merupakan bangsa yang kuat, bangsa yang besar ya. Dan saya percaya bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan pastinya tergenapi dalam kehidupan mereka hingga hari ini ya, karena janji Tuhan itu tidak pernah tidak terlaksana selalu Tuhan, selalu terlaksana. Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan selalu dia lakukan saudara dalam Tuhan ya. Dan kalau kita bertanya apakah Israel ya percaya kepada Yesus ya, saya katakan tidak semua, tetapi soal percaya Yesus atau tidak itu urusan iman dan itu urusan sorga saudara Tuhan. Tetapi janji daripada Allah itu tetap ada bagi mereka, tetap melekat pada mereka. Saya percaya itu ya, sehingga kalau kita melihat hari ini ya, mereka merupakan bangsa yang bisa dibilang kuat saudara Tuhan.
bangsa yang super power saya katakan ya. Kalau kita melihat dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi militer, ya mereka merupakan bangsa atau negara yang luar biasa saudara Tuhan ya. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Pastinya ya saya percaya bahwa salah satu atau suatu bukti bahwa janji Tuhan itu senantiasa tergenapi dalam kehidupan mereka ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara mengenai bangsa Israel? Silahkan tulis di kolom komentar, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.